Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pertanyaannya adalah, tolong PowerPoint-nya. Kita diselamatkan karena apa? Satu, karena perbuatan kita, atau karena iman kita, atau karena iman dan perbuatan kita. Satu, dua, atau tiga. Kita akan bahas pada sore hari ini. Ayat yang diberikan pada saya dari Efesus 2 ayat 1 sampai dengan 10. Tetapi saudara-saudara, kita hanya akan baca 2 ayat saja, 8 sampai 9. Bersama-sama, 2, 3. Sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh, itu bukan hasil, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada yang memegahkan diri. Jadi saudara-saudara, kita akan bahas 2 ayat ini, tetapi dari 2 ayat ini kita berusaha menjawab pertanyaan, kita diselamatkan karena apa? Tetapi bukan hanya dari 2 ayat ini saja, tetapi dari teologi keselamatan Paulus di Efesus, di surat Efesus, dan juga di surat-surat Paulus yang lainnya, saudara-saudara. Saudara-saudara, mari sama-sama baca lagi ayat ini. 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Saudara-saudara, jadi kita diselamatkan karena iman, saudara-saudara. Oke? Di sini ada, dan ini bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jadi, kita diselamatkan bukan karena perbuatan kita, tapi juga bukan karena iman dan perbuatan kita. Nah, kita akan bahas satu-satu supaya saudara mengerti. Kenapa bukan karena perbuatan? Kenapa bukan karena iman dan perbuatan? Kenapa hanya karena iman saja? Baik, yang pertama, kita diselamatkan bukan karena perbuatan kita, saudara-saudara. Perhatikan, itu bukan hasil usaha kita. Itu bukan hasil pekerjaan kita, saudara-saudara. Tapi Pak, kan di dunia ini ada orang yang baik. Di tengah-tengah dunia yang gelap, yang dosa, ada orang-orang yang baik, yang suci, yang bersih. Saudara-saudara, yang putih. Nah, permasalahannya saudara-saudara, ketika kita bilang orang itu baik, tetapi apa kata firman Tuhan? Firman Tuhan mengatakan tidak ada. Roma 3 ayat 10 misalnya. Sama-sama. Seperti ada tertulis, 2, 3. Tidak ada yang seorang pun tidak, saudara-saudara. Tidak ada. Ditekankan, seorang pun tidak. Berarti saya pun tidak. Saudara pun tidak. Tidak ada saudara-saudara yang benar. Kemudian Rasul Paulus mengatakan semua orang telah menyeleweng, telah, pernah, sudah melakukan penyelewengan. Berarti semua orang sudah berdosa, sudah melakukan dosa, sudah pernah berdosa, saudara-saudara. Mereka tidak berguna. Firman Tuhan mengatakan demikian. Tidak ada yang berbuat baik. Bayangkan, ketika kita mengatakan dia baik, tapi firman Tuhan mengatakan tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak. Nah, saudara-saudara, Paulus ternyata mengutip dari Mazmur 14 ayat 2 sampai 3. Paulus mengatakan Tuhan memandang, Tuhan yang melihat dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi, apakah ada yang mencari Allah. Dan kesimpulannya apa, saudara-saudara? Mereka semua telah menyeleweng. Semua telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak. Sekali lagi, mereka semua telah menyeleweng. Semuanya telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik. Ditekankan sekali lagi, seorang pun tidak, saudara-saudara. Saudara-saudara, tapi kan Pak, ini orang lihat Pak putih. Saudara-saudara, sekali lagi saudara-saudara, ini Tuhan yang melihat, Tuhan yang memandang. Ketika kita yang melihat mungkin ini putih, tetapi mata Tuhan berbeda dengan mata kita. Penilaian kita berbeda dengan penilaian Tuhan, saudara-saudara. Ini tidak putih, ini tidak benar.
ini tidak baik di mata Tuhan. Lalu saudara-saudara, ini contoh yang tadi saya katakan. Apakah ruangan ini rapi atau tidak? Tergantung siapa yang melihat. Saudara-saudara, orang ini bersih atau tidak, baik atau tidak, putih atau tidak, tergantung siapa yang melihat. Ketika Tuhan melihat, Tuhan mengatakan tidak. Tidak ada seorang pun yang baik. Tidak ada seorang pun yang berbuat benar. Saudara-saudara, tapi kan ini putih Tuhan. Tuhan mengatakan tidak. Matamu melihat ini putih. Tetapi ini putih yang di hadapanku. Ini putih yang aku tuntut. Ini kebenaran yang aku inginkan. Ini kebaikan yang merupakan standar daripada ilahi. Saudara-saudara, tidak ada yang benar di hadapan Tuhan. Tidak ada yang baik di hadapan Tuhan. Kita mungkin melihat seseorang baik dan benar, tapi tidak di mata Tuhan. Saudara-saudara, ini putih. Ketika backgroundnya adalah hitam, maka ini kelihatan menjadi putih. Tetapi saudara-saudara, ketika kita ganti backgroundnya, nyata sekali saudara-saudara, sangat nyata sekali. Ini adalah tipuan mata. Saudara-saudara, ini tidak putih, ini abu-abu. Dan sudah saya ingin katakan satu hal, abu-abu yang sesamar apapun juga tidak bisa masuk surga. Karena surga adalah tempat yang maha suci. Karena nila setitik rusak susu sebelanga. Ketika ada dosa yang kecil masuk surga, surga itu tidak layak disebut surga lagi saudara-saudara. Dan kenyataannya semua orang di dunia ini pasti pernah berbuat dosa. Dan dosa itu tidak mungkin masuk dalam kerajaan surga. Jadi saudara-saudara kesimpulannya, manusia tidak bisa dapat keselamatan dengan perbuatannya, tidak bisa. Karena tidak ada perbuatan manusia yang bisa memenuhi standar Tuhan. Dan akhirnya Tuhan mengatakan, oh iya kamu baik. No, firman Tuhan mengatakan tidak ada yang berbuat baik. Saudara-saudaraku, lalu yang kedua apa? Kita diselamatkan dengan iman. Nah, saudara perhatikan ayat ini. Ayo sama-sama sekali lagi. 2, 3. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh kasih karunia. Saudara-saudara, kasih karunia ini di dalam bahasa Yunaninya mempunyai pengertian hadiah. Dan hadiah yang dimaksud itu hadiah apa? Nah, ingat saudara-saudara. Tidak seperti konsep kita. Ada pertandingan yang juara dapat hadiah. Bukan itu hadiah itu. Tetapi Rasul Paulus menjabarkannya seperti ini. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah. Tetapi sebagai hak. Nah saudara-saudara berarti apa? Kita ini diselamatkan oleh iman. Itu adalah kasih karunia. Itu adalah hadiah daripada Tuhan. Kita sama sekali tidak berhak untuk mendapatkannya. Kita tidak bisa menuntut keselamatan itu daripada Tuhan. Karena Tuhan tidak berhutang apa-apa pada kita. Dan kita tidak melakukan apa-apa pada Tuhan. Tetapi Tuhan berikan dengan cuma-cuma sebagai hadiah. Walaupun kita tidak berhak, saudara-saudara. Bahkan kita tahu satu hal. Bukan saja kita tidak berhak. Sebenarnya kita lebih parah daripada itu. Nanti kita akan bahas. Lalu Yohanes 3:16 mengatakan apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Sehingga setiap orang yang percaya tidak binasa. Seharusnya binasa. Karena semua orang telah berbuat dosa. Tetapi karena percaya pada Yesus, anaknya yang tunggal. Maka orang itu tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara, kata percaya di sini dengan kata iman di Efesus pasal yang kedua, saudara-saudara, itu sama. Karena percaya dalam Yohanes 3:16 menggunakan kata pisteo dan iman di Efesus pasal yang kedua itu menggunakan kata pistis. Dan saudara-saudara tahu pisteo itu asal katanya dari pistis. Jadi saudara-saudara, Yohanes 3:16
Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8 sama-sama mengatakan orang yang percaya, orang yang beriman, orang yang pistis akan memperoleh keselamatan. Tidak perlu mengalami kebinasaan. Nah saudara-saudara, Tuhan memberikan hadiah ini pada kita walaupun kita tidak berhak. Melalui iman. Saudara-saudara, Tuhan berikan pada kita. Dan satu hal yang saya ingin katakan pada saudara-saudara. Pemberian ini bukan pemberian yang begini saudara-saudara. Begini. Kalau saudara kasih uang 1 juta saudara-saudara ke petugas sampah yang setiap kali yang mengerjakan yang memungut sampah di depan rumah kita. Lalu suatu saat saudara tetangga-tetangga pada kumpul, lalu mereka mengatakan bahwa tukang sampah itu istrinya sedang sakit, masuk rumah sakit, banyak biaya yang tidak ditanggung BPJS sehingga dia kebingungan setengah mati. Dan akhirnya beberapa hari dia tidak bisa memungut sampah, sehingga akhirnya tetangga-tetangga itu rundingan kita mau patungan bantu tukang sampah itu. Dan akhirnya kita memberi 1 juta pada tukang sampah itu. Saudara-saudara, saya ingin tanya, 1 juta itu besar atau tidak? Halo? Halo? Saudara-saudara, 1 juta itu besar atau tidak? Tergantung. Kita penghasilannya 1 bulan berapa? Kalau kita penghasilan 1 bulan UMR, saudara-saudara, untuk menghidupi istri dan anak, 1 juta, besar atau tidak? Mungkin berat gak buat kita? Mungkin berat, saudara-saudara. Mungkin itu 20% income kita dalam 1 bulan, betul tidak? Tetapi, saudara-saudara, kalau pekerjaan kita direktur, lalu gaji kita 100 juta 1 bulan, 1 juta itu berat gak buat kita? Tidak berat, saudara-saudara. Pertanyaan saya, saudara-saudara, ini sangat membingungkan sekali. Memang betul Tuhan Maha Kuasa. Tetapi poin saya satu hal, ketika Tuhan mau memberikan keselamatan pada kita, apakah itu hal yang ringan buat Tuhan? Sekali lagi, ini memang suatu paradoks. Tuhan satu pihak Maha Kuasa. Tetapi persoalannya begini saudara-saudara, kemahakuasaan Tuhan tidak membuat dia bisa melakukan segala sesuatu. Ayo, setuju nggak? Setuju dulu nggak? Kalau nggak setuju saya pulang. Sudah bilang setuju, saya sesat lagi. Kemahakuasaan Tuhan tidak membuat Tuhan bisa melakukan segala sesuatu. Setuju atau tidak? Kenapa setuju? Karena kemahakuasaan Tuhan tidak bisa membuat dia melakukan sesuatu yang bertentangan dengan sifatnya sendiri. Setuju nggak? Apakah Tuhan bisa membuat batu yang sedemikian besar sampai dia tidak bisa mengangkatnya? Ayo, jawabnya bisa atau tidak? Bisakah Tuhan, berkuasakah Tuhan membuat batu yang sedemikian besar sampai dia tidak bisa mengangkatnya? Bisa atau tidak? Kalau kita bilang tidak bisa, katanya Tuhan Maha Kuasa. Tapi kalau kita bilang bisa, waktu dia menciptakan batu itu, dia akhirnya menjadi Allah yang tidak maha, karena ada batu yang tidak bisa dia angkat. Sehingga kemahakuasaan Tuhan, itu saudara-saudara tidak mengatakan Tuhan bisa melakukan sesuatu. Tidak, Tuhan tidak bisa berbuat dosa, saudara-saudara. Karena itu bertentangan dengan sifat kesuciannya sendiri, betul tidak? Tuhan tidak bisa melakukan ketidakadilan, karena itu bertentangan dengan sifatnya sendiri, saudara-saudara. Saudara-saudara, Tuhan mau menyelamatkan manusia. Apakah Tuhan bisa begitu saja menyelamatkan manusia? Tidak bisa. Karena kalau Tuhan menyelamatkan manusia begitu saja, itu bertentangan dengan keadilan dia. Keadilan dia mengatakan dosa harus hukum. Hukuman dosa adalah maut. Sehingga akhirnya untuk memberikan keselamatan itu, saudara-saudara, apa yang terjadi? Yesus Kristus harus dikorbankan. Betul tidak? Yesus Kristus harus mati di atas kayu salib. Kenapa? Karena kematian Yesus di atas kayu salib adalah untuk menanggung hukuman dosa kita, saudara-saudara. Dosa tetap dihukum, tetapi hukumannya ditanggungkan kepada anaknya yang dikasihinya. Saudara-saudara, saya ingin tanya, bapak dan anak
Allah Bapa dan Allah Anak, apakah saling mengasihi? Halo, jawabnya gampang dong, ya atau tidak? Iya. Tapi kenapa Bapa yang mengasihi anak, mengorbankan anaknya mati di atas kayu salib, menanggung hukuman dosa manusia yang begitu besar, sampai di atas kayu salib? Yesus mengatakan apa? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kenapa bisa Allah Bapa yang mengasihi anak terpisah di atas kayu salib? Kalau kita mau jelaskan ini, bingung sekali dengan teori Allah Tritunggal. 3 tapi 1, 1 tapi 3. Tapi di atas kayu salib, Bapakku, Bapakku, kenapa engkau meninggalkan aku, saudara-saudara? Karena Bapa tidak bisa melihat dosa yang begitu banyak yang ditanggung oleh Yesus Kristus. Saudara-saudara, kenapa Bapa mengorbankan Yesus sampai harus turun dalam kerajaan maut, saudara-saudara? Mengapa? Karena kita baik? Tidak. Apakah karena kita mencari Tuhan? Pemazmur mengatakan tidak ada yang mencari Tuhan. Seorang pun tidak. Lalu kenapa Tuhan mengorbankan anaknya yang dikasihinya untuk menyelamatkan kita, saudara-saudara? Saudara-saudara, Paulus sekali lagi mengatakan apa? Sama-sama, baca 2, 3. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Dosa itu apa? Tidak taat pada Tuhan, betul? Dosa itu apa? Menentang otoritas Tuhan, betul? Otoritas Tuhan yang bagaimana? Otoritas Tuhan yang seharusnya memerintah kita. Menguasai kita sebagai raja. Kita tentang, kita berontak. Kita ambil sikap memusuhi Tuhan. Makanya ada lagu, kasih yang ajaib, kasih dari, tahu gak? Golgota, kasih yang ajaib, membawa Tuhan dari. Nah ini, walaupun ku pernah jadi seteru. Apa itu seteru? Musuh. Walaupun kita masih berdosa, mengambil sikap memusuhi Tuhan, tapi Tuhan merelakan Yesus Kristus mati buat kita saat itu, saudara-saudara. Mengapa? Kasih. Kasih. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan betapa besar kasih Allah itu. Pak, Bu, suami istri sama anak. Ini bukan doain tapi ceritanya. Saya tanya sama Bapak. Kalau misalnya ada sebuah keluarga yang sedang pergi berlibur, pergi ke sebuah danau yang tenang di pegunungan, kita sewa villa di pinggir danau, tidak ada orang yang ramai, kita betul-betul merasa tenang di sana. Kita ajak istri dan anak itu untuk jalan-jalan tepi danau, lalu kita melihat ada sebuah perahu dayung, dan kita tergelitik mengajak istri dan anak untuk ke tengah, menikmati danau yang tenang, udara yang sejuk, di tengah danau. Dan akhirnya pelan-pelan kita mendayung sampai tengah danau. Satu hal yang kita tidak sadari, perahu itu ternyata bocor. Dan akhirnya air makin lama makin banyak, akhirnya perahu itu tenggelam. Dan satu permasalahannya, yang bisa berenang cuma kita. Istri dan anak tidak bisa berenang. Lalu apa yang terjadi? Kita berusaha untuk memegang istri kita dan anak kita. Lalu kita berusaha ke pinggir. Tapi pinggiran begitu jauh. Kita mengandalkan tendangan kaki supaya kita bisa ke pinggir. Tidak bisa. Kita kecapean. Dan akhirnya kita bertiga justru tenggelam. Pada waktu kita mau tenggelam, saudara-saudara, kita mulai sadar. Saya harus menggunakan tangan saya supaya saya kembali bisa ke atas dan bisa ke tepian. Pertanyaan saya, siapa yang kita akan lepaskan? Istri atau anak? Pak, istri atau anak? You anaknya ya? Menurut you, papa akan lepaskan you atau mama? Bingung kan saudara-saudara? Pak,
Jangan deh, nanti daripada ribut keluarganya saudara-saudara. Kita yang jawab deh, lepaskan istri atau anak? Menurut saudara, lepaskan istri atau anak? Pasti belum menikah. Pasti belum punya anak. Saudara, lepaskan istri atau anak? Pak udah menikah? Belum. Kalau nanti menikah, punya anak, punya istri, lepaskan istri atau anak? Wah nanti nggak jadi nikah nanti jadinya. Nggak ada jadi dah, saudara-saudara. Saudara-saudara, ini yang menikah siapa aja sih? Masa nggak ada yang menikah lagi? Siapa yang sudah menikah? Angkat tangan. Ah, nggak ada, cuman bapak aja satu keluarga, semua belum menikah. Pak, udah menikah? Belum juga. Wah, saudara-saudara sini berarti kebaktian 3 semua orang lanjang. Bapak berarti salah kebaktian, Pak. Keluarga cuma satu-satunya di sini. Ini susah, Pak. Ini susah. Betul nggak, Bu? Tapi saya katakan, jangan lepaskan istri. Lepaskan anak. Sorry ya. Sorry banget. Kenapa jangan lepaskan istri? Kalau Bapak pegang anak, istri dilepaskan. Istri mati nggak? Mati. Dan hatinya hancur. Suamiku membiarkan aku mati. Dia mati, tapi dia mati dengan hati yang hancur. Jangan lepaskan istri, lepaskan anak. Tapi saya yakin dan percaya, Bu, ketika Bapak lepaskan anak, Ibu akan bilang apa? Ibu akan bilang apa? Pasti Ibu akan mengatakan, selamatkan anak kita. Betul tidak? Betul? Pasti istri akan mengatakan, jangan saya selamatkan anak saya. Tuh, cinta papa mama besar sekali sama kamu. Betul tidak? Akhirnya, karena istrinya mengatakan begitu, suaminya nggak mau, istrinya maksa, tetap anak kita. Karena cinta orang tua pada anak besar kan, Bu? Betul tidak? Dan akhirnya, si suami melepaskan istrinya dan memegang anaknya. Saudara-saudara, yang pertama, tadi pilihan pertama kan lepaskan istri. Akhirnya istrinya mati nggak? Mati. Tapi mati dengan hancur hati, betul tidak? Tapi sekarang yang kedua, pilihan kedua, istrinya tetap mati nggak? Tetap mati, tapi hatinya nggak hancur. Karena dia tahu, suaminya pilih dia. Walaupun akhirnya tetap dia memaksa anaknya diselamatkan. Akhirnya sudah tetap istrinya mati, saudara-saudara. Tapi poin saya apa? Orang tua pasti akan rela mengorbankan apapun termasuk nyawanya untuk anaknya. Setuju? Ini dibalik nih serang, dibalik. Anak saya tidak pernah dengar cerita atau jarang dengar cerita yang berani berkorban, mengorbankan apapun demi orang tuanya. Jarang, saudara-saudara. Tapi orang tua rela mengorbankan apapun untuk anaknya. Tapi pertanyaan saya, sekarang siapa yang dikorbankan Bapak untuk menyelamatkan manusia yang tidak berhak untuk mendapatkan keselamatan itu? Siapa yang dikorbankan Bapak? Anaknya yang tunggal. Masuk akal enggak, saudara-saudara? Masuk akal atau tidak? Itu karena begitu besar kasih Allah kepada kita. Saudara dapat merasakan betapa besarnya kasih Allah pada kita, saudara-saudara. Sampai dia mengorbankan anaknya yang tunggal. Saudara-saudara, manusia diselamatkan oleh iman. Karena hanya kematian Yesus Kristus yang bisa membuat kita masuk surga. Yang pertama, kematian Yesus Kristus, darahnya menyucikan dosa kita. Sehingga kita yang berdosa, dosanya disucikan dan kita bisa masuk dalam surga yang suci, saudara-saudara. Yang kedua, di atas kayu salib, dia menanggung dosa kita dan hukumannya. Sehingga kita yang berdosa tidak perlu masuk dalam neraka karena hukumannya sudah ditanggung oleh Yesus. Satu-satunya jalan hanya Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan kita hanya perlu beriman. Tapi yang menarik saudara-saudara dari ayat ini. Ayo sekali lagi kita baca ya, 2-3. Sebab, ayo sama-sama, 2-3. Itu menunjuk pada mana? Nah, saudara-saudara, semua betul. Di dalam
struktur tata bahasa Yunani itu bisa menunjuk pada keselamatan. Keselamatan itu bukan hasil usahamu. Tapi itu bisa menunjuk pada mana? Iman. Iman itu sendiri bukan hasil usahamu. Engkau bisa beriman, itu adalah karena pekerjaan daripada Roh Kudus. Roh Kudus yang menggerakkan hatimu, yang tidak mengerti, jadi mengerti. Apa pekerjaan Roh Kudus? Firman Tuhan mengatakan dia menginsafkan dosa dunia. Kita sadar kita yang berdosa tidak bisa masuk dalam kerajaan surga. Dan akhirnya kita dibukakan mata hati kita. Oh ya, Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Saudara-saudara, murid-murid Yesus ada berapa orang? 12 orang. Berapa tahun ikut Yesus? 3,5 tahun. 3,5 tahun mereka bisa mengenal Yesus sebagai juru selamat. Mereka mengenal Yesus sebagai Mesias. Tapi Mesias yang membebaskan Israel dari jajahan Romawi. Ketika Yesus mati, mereka bingung setengah mati. Israel belum merdeka, tapi Yesus sudah mati di salib. Tapi ketika Yesus bangkit, mereka begitu semangat lagi. Tapi ketika Yesus mau naik surga, mereka bingung lagi. Loh, belum mendirikan kerajaan Israel yang merdeka, Yesus sudah masuk dalam surga. Karena itu kalau saudara baca Kisah Rasul pasal pertama, murid-murid bertanya, Tuhan mau sekarang enggak mendirikan kerajaan Israel ini? Betul tidak? Mereka tidak mengerti bahwa Yesus datang itu bukan untuk membebaskan Israel dari penjajahan Romawi, tapi membebaskan manusia dari dosa, saudara-saudara. Mereka tidak mengerti. Pertanyaan saya, mulai kapan murid-murid mengerti siapa Yesus sebenarnya? Sejak kapan murid-murid mengerti akhirnya, oh iya, Yesus itu adalah juru selamat manusia yang membebaskan manusia dari dosa. Oh, Yesus itu mati untuk membereskan dosa manusia. Oh, Yesus itu bangkit karena dia adalah anak Allah yang sesungguhnya. Sejak kapan murid-murid mengerti? Pentakosta. Pentakosta itu apa? Turunnya Roh Kudus. Pekerjaan siapa yang membuat murid-murid mengerti dan mengenal Yesus? Roh Kudus. Saudara, kita bisa beriman, itu adalah pekerjaan daripada Roh Kudus. Sehingga kita tidak bisa membanggakan diri. Ini loh gua orang beriman. Gua hebat nih bisa beriman. No, itu pun adalah kasih karunia, saudara-saudara. Saudara-saudara, selanjutnya. Pak, lalu kenapa kita tidak mengatakan bahwa kita diselamatkan melalui iman dan perbuatan? Perhatikan, ayo sama-sama baca ayat ini. 2, 3. Itu, semua keras. 2, 3. Itu, di atas juga ada bukan hasil usahamu. Kata bukan di sini, dalam bahasa Yunaninya au, itu mempunyai pengertian yang negatif. Betul-betul negatif, saudara-saudara. 100% negatif. Kalau ini putih, ini hitam, betul-betul hitam black, saudara-saudara. Enggak ada unsur perpaduan, ini 99 black, ini 80, enggak. Ini 100% tidak. Saudara-saudara, ini pekerjaan kita, hasil pekerjaan kita. Lalu ayat ini mengatakan bukan hasil pekerjaan kita. Tidak. Kata au itu bisa diterjemahkan tidak. Kata au itu betul-betul punya pengertian yang begitu tegas. 3 hal yang saya ingin jelaskan. Au itu punya pengertian apa? Tidak ada sama sekali unsur hasil pekerjaan kita di dalam keselamatan diri kita. Tidak ada. Atau au itu bisa diterjemahkan apa? Tidak pernah ada bagian dari hasil pekerjaan kita untuk keselamatan kita. Enggak ada. Semuanya dikerjakan oleh Yesus mati di atas kayu salib. Atau saudara-saudara, au juga bisa diterjemahkan apa? Tanpa kita diselamatkan oleh iman. Tanpa ada sedikit pun hasil daripada pekerjaan kita. Yang saya ingin katakan ini berarti apa? Sama sekali kita tidak punya peran di dalam keselamatan kita. Kenapa? Yesus mati saja pada waktu kita masih berdosa, saudara-saudara. Saudara-saudara, keselamatan kita dikerjakan oleh Yesus Kristus. Hanya oleh Yesus Kristus. Nah, ingat gak ayat ini? Yesus di atas kayu salib mengecap air anggur, lalu ia berkata, apa yang dia katakan?
tetelestai, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan meninggal. Kata tetelestai, present, perfect, tense. Sudah perfect, sudah sempurna dilakukan. Tidak perlu ditambahkan oleh apapun juga. Tetelestai punya pengertian, saudara-saudara, sudah selesai dengan sempurna. Saudara-saudara, manusia diselamatkan hanya oleh iman, bukan iman dan perbuatan. Ayo sama-sama, 2, 3. Manusia diselamatkan hanya oleh iman, bukan iman dan perbuatan. Kalau begitu Pak, kita tidak perlu berbuat benar dong. Kita tidak perlu berbuat baik. No, setelah kita diselamatkan, firman Tuhan mengatakan apa? Sama-sama, 2, 3. Sebab kamu telah dibeli. Dan kapan Tuhan membayar lunas harga kita? Pada waktu Yesus mati di atas kayu salib. Karena itu apa? Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kita selalu harus memuliakan Allah. Jika engkau makan, jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukan semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Kenapa? Karena kita telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Saudara, kita milik Tuhan, kita anak Tuhan, kita hamba Tuhan. Amin. Dan marilah kita hidup sebagai milik Tuhan yang memuliakan Tuhan. Baiklah kita hidup sebagai anak Tuhan yang memuliakan Tuhan. Baiklah kita hidup sebagai hamba Tuhan yang memuliakan nama Tuhan, saudara-saudara. Karena kita telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Sehingga saudara-saudara, tolong perhatikan kalimat saya terakhir dalam khotbah ini. Orang Kristen berbuat baik bukan untuk diselamatkan. Amin. Karena kita diselamatkan oleh iman. Tapi orang Kristen berbuat baik setelah kita diselamatkan. Ayo sama-sama. Orang Kristen berbuat baik bukan untuk diselamatkan. 2, 3. Orang Kristen berbuat baik bukan untuk diselamatkan. Kalimat yang kedua mungkin lebih tepat gini. Orang Kristen diselamatkan untuk berbuat baik. 2, 3. Orang Kristen diselamatkan untuk, karena dengan berbuat baik kita memuliakan nama Tuhan. Amin. Sekali lagi. Orang Kristen berbuat baik bukan untuk, tapi orang Kristen diselamatkan untuk berbuat baik. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih pada sore hari ini kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Semua adalah hadiah. Semua adalah anugerah. Kami tidak berhak untuk mendapatkannya. Tapi Tuhan memberikannya. Walaupun kami tidak berhak mendapatkannya. Tapi Tuhan mengorbankan anaknya yang tunggal. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mendapatkan sesuatu anugerah yang luar biasa. Sekalipun kami tidak layak. Karena begitu besar kasih Allah pada kami. Tuhan, seharusnya lah setelah kami menjadi anak-anak Tuhan, kami mensyukuri semuanya itu. Dan betul-betul kami mengatakan, Tuhan, aku milik-Mu. Hidupku untuk kemuliaan Tuhan semata-mata. Terpuji nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati.